Assalamualaikum. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari sebelumnya ya, yang dimana kemarin kita mempelajari tentang perjuangan fisik. Nah, sekarang kita mempelajari tentang perjuangan diplomasi. Adapun perjuangan diplomasi ada beberapa macam. Pertama, ada perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Romroyen, dan terakhir konferensi meja bundar. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini terus berkembang. Oke, kita ke pembahasan materinya. Perundingan Linggarjati. Ya, ini tertampak gambarnya ya tentang perundingan Linggarjati. Di mana perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Di mana perundingan Linggarjati dilaksanakan tanggal 10 November 46. Perundingan ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang ditantangani secara resmi oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 47. Adapun isi dari kesepakatan perundingan Linggarjati, yang dimana ada perwakilan Indonesia yang dipimpin oleh Sultan Syahrir, lalu Belanda oleh Wim Schermerhorn, lalu ada Inggris Lord Killarn sebagai mediator perundingan. Adapun kesepakatannya, pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Indonesia paling lambat 1 Januari 49. Indonesia dan Belanda sepakat membentuk negara RIS, Republik Indonesia Serikat, di mana salah satu negara bagiannya RIS dalam salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Dampak bagi Indonesia seperti gimana? Nah, Republik Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari beberapa negara, antara lain Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Lebanon, Suriah, Afghanistan, Myanmar, Yaman, Arab Saudi, dan juga Uni Soviet. Lalu ada muncul pihak yang mendukung dan juga menolak hasil perundingan di kalangan rakyat Indonesia, di mana sebagian rakyat Indonesia itu menganggap hasil perundingan ini merugikan Indonesia. Meskipun persetujuan ini ditantangani, hubungan Indonesia-Belanda tidak bertambah baik, di mana terjadi perbedaan penafsiran mengenai beberapa pasal persetujuan menjadi pangkal perselisihan. Penafsiran itu misalkan, sebelum RIS terbentuk, Belanda menganggap bahwa Belanda itu berdaulat atas wilayah Indonesia, sedangkan Indonesia itu menganggap bahwa Indonesia yang berdaulat sebelum RIS terbentuk, di mana Belanda tetap kukuh terhadap penafsiran tersebut. Kekukuhan Belanda ini diperlihatkan dengan melakukan penyerangan secara tiba-tiba terhadap daerah-daerah yang menjadi wilayah Indonesia sesuai hasil perjanjian Linggarjati pada 21 Juli 47. Di mana peristiwa ini dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Pada agresi militer Belanda I, Belanda berhasil menguasai Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebelah utara, sebagian Jawa Timur, Madura, dan sebagian Sumatera Timur. Untuk menghadapi Belanda, maka TNI melakukan taktik gerilya. Di mana dengan taktik gerilya, ruang gerak Belanda berhasil dibatasi, di mana Belanda hanya berada di kota-kota besar yang jalan raya, sedangkan di luar kota kekuasaan itu berada di tangan pasukan TNI. Lalu ada perundingan Renville. Agresi militer Belanda I mendapat reaksi keras dari dunia internasional, khususnya dalam forum PBB, di mana dalam usaha penyelesaian damai, maka Dewan Keamanan PBB membentuk KTN, Komisi 3 Negara, yang dimana anggota KTN itu ada Australia, pilihan dari Indonesia, diwakili oleh Richard Kirby, Belanda, Belgia, pilihan dari Belanda, diwakili oleh Paul van Zeeland, lalu Amerika Serikat, pilihan Indonesia dan juga Belanda, diwakili oleh Frank Porter Graham, di mana KTN kemudian mengusulkan sebuah perundingan yang diselenggarakan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta, di mana perundingan ini disebut perundingan Renville. Adapun delegasi kesepakatan juga dampaknya bagi Indonesia. Delegasi di Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin Harahap, Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Widjojo Atmojo, lalu KTN ada Frank Porter Graham, Richard Kirby sebagai mediator perundingan.
Kesepakatannya, penghentian tembak-menembak, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jogja, dan juga Sumatera sebagai bagian wilayah Indonesia. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan juga daerah pendudukan Belanda. TNI ditarik mundur dari daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya melalui masa peralihan terlebih dahulu. Dampak bagi Indonesia, wilayah Indonesia menjadi sempit dan dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Kesepakatan ini ternyata juga diingkari oleh Belanda. Pada tanggal 19 Desember 48, Belanda melancarkan agresi militer kedua, di mana berhasil menduduki ibu kota Indonesia waktu itu di Yogyakarta, di mana para pemimpin Indonesia seperti Soekarno dan juga Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Sebelum Yogyakarta jatuh, Indonesia membentuk PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat, di mana PDRI ini dijalankan oleh Mr. Syafruddin Prawinegara, di mana selain itu dibentuk pula Komando Perang Gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Pasukan Indonesia sebelum ditarik dari daerah pendudukan Belanda diinstruksikan kembali ke daerah masing-masing untuk melaksanakan perang gerilya. Di mana selama agresi militer Belanda kedua, Belanda selalu mempropagandakan bahwa setelah tangkapnya pemimpin Indonesia, maka pemerintah Indonesia sudah tidak ada lagi. Akan tetapi propaganda Belanda ini dapat digagalkan oleh PDRI, di mana PDRI menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia itu masih ada, masih berlangsung. Di mana untuk mengatasi agresi militer Belanda, maka PBB mengadakan sidang pada tanggal 22 Desember 48 dan menghasilkan sebuah resolusi yang isinya mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dengan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia tahan segera dibebaskan. Di mana KTN yang ditugaskan untuk menguasai pelaksanaan resolusi tersebut. Untuk meluaskan wewenangnya, maka KTN diubah menjadi UNCI, United Nations Commissions for Indonesia, yang diketuai oleh Merle Cochrane, di mana atas inisiatif UNCI pada tanggal 14 April 49 diadakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Hotel Des Indes Jakarta, di mana kemudian terjadilah perundingan namanya perundingan Rumroyen. Adapun pimpinan delegasi dari Indonesia dari Mr. Muhammad Rum, ketua delegasinya, lalu Belanda dari Dr. J.H. van Proyen, lalu UNCI Merle Cochrane sebagai mediator perundingan. Kesepakatannya, pihak Indonesia menyatakan kesediaan untuk menghentikan perang gerilya, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan juga menjaga ketertiban dan keamanan, turut serta dalam konferensi meja mudar di Den Haag. Dampak bagi Indonesia, pemerintah Indonesia kembali ke Yogyakarta. Pihak Belanda menyatakan kesediaan untuk menyetujui kembalinya Indonesia ke Yogyakarta, menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik, tidak adanya mendirikan negara-negara yang di daerah dikuasai oleh Indonesia sebelum 19 Desember 48. Berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintah Indonesia ke Yogyakarta. Lalu ada KMB, Konferensi Meja Bundar, di mana pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus sampai 2 November 49, di mana KMB tindak lanjut dari perundingan sebelumnya, yang dimana konferensi ini menjadi titik terang bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya. Di mana ada delegasi dari Indonesia, ada Dr. Andes Muhammad Hatta, Belanda J.H. van Marseven, lalu ada BFO, yang dimana merupakan suatu badan yang merupakan kumpulan negara-negara bagian bentukan Belanda, yaitu pimpinannya itu Sultan Hamid II, lalu UNCI ada Chris Clay. Kesepakatannya, Belanda mengakui RI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilakukan selamat-lambatnya tanggal 30 Desember 49. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang diketuai oleh Belanda. RIS harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 42. Dampak bagi Indonesia, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia Serikat, RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan dapat dimulai. Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Indonesia. Negara Indonesia berubah menjadi negara serikat yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi.
di mana tanggal 27 Desember 49 Belanda menyerahkan kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat atau RIS, di mana penyerahan dan sekaligus pengakuan kedaulatan tersebut dilakukan di dua tempat, di Belanda dan juga di Indonesia. Di Belanda, penyerahan dilakukan oleh Ratu Juliana kepada kepala delegasi RIS, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Adapun kalau di Jakarta, diserahkan kepada AHJ Loving, pada wakil pemerintah RIS Syed Sultan Hamengkubuwono IX. Penyerahan kedaulatan ini menandakan berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia secara formal. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Untuk materi ini, perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan akan dibahas di video berikutnya. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.